nomor 1 ya. Di sini kalau kita perhatikan di nomor 1 ini kita membahas mengenai bagaimana cara mencari nilai sin, cos, atau tan di kuadran selain 1. Nah, seperti di nomor 1 ini contohnya di mana ada kosinus alfa yang nilainya minus 24/25 dengan alasan kenapa minus karena di kuadran kedua. Kuadran 2 itu mulainya dari 90 derajat. Nah, ini ada pi per 2 ya. Betul ya, pi per 2 itu artinya 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Nah, kalau kuadran 2 itu yang positif ya, kita coba gambar lagi grafik kartesius biar tidak lupa. Kalau yang aturan positif itu ya, yang rumus menghafal biar cepat, yaitu all, sin, tan, cos. Jadi yang nilai positif itu sin dan kosekan ya, kebalikannya. Untuk yang positif. Berarti kalau cos dia negatif. Dan untuk tan, nah ini kuadran 3 ya, karena dia letaknya dimulai dari 180 setelahnya gitu ya. Atau pi sampai dengan 270. Jadi ini ada dua segitiga nanti nih yang berbeda gitu ya. Jadi ada alfa dan beta. Jadi ini kita bikin dua segitiga. Nah, kalau kita mau nyari sisi lain, kita nggak perlu memperhatikan minusnya dulu ya. Jadi kita gambar aja segitiga biasa gitu ya. Jadi yang pertama buat alfa gitu ya. Buat yang alfa misalkan ya. Nah, kita pandang dia sebagai kuadran 1 dulu saja gitu ya. Nah, dan nanti di sini ada dua segitiga yang kita gambarkan. Karena ada dua kasus di sini yang beda gitu ya. Ada alfa, ada beta. Dan di dua sisi yang terpisah gitu ya. Oke. Nah, untuk yang alfa dulu ya. Alfa di sini letaknya ya. Di dalam sini alfa ya. Di dalam segitiganya. Kalau beta yang satu lagi segitiganya. Nah, untuk nilai dari kosinus, ingat kosinus itu rumusnya adalah sami samping per miring. Berarti sampingnya di sini ya 24, terus miringnya 25. Nah, ini kita mau nyari sisi yang belum ada, yaitu yang depannya alfa. Berarti yang depan alfa itu pakai Pitagoras ya. 25 kuadrat min 24 kuadrat. 25 itu 625, 24 576. Kalau dikurangi, ini hasilnya adalah akar 15 kurang 6, 9, 11 kurang 7, 4. Akar 49 adalah 7. Ini adalah tanda tanya yang ada di sisi depan alfa. Nah, sembari kita mencari beta juga gitu ya. Beta itu kan yang diketahui tan. Nah, ini kena positif karena kuadran 3. Ya. Tan beta itu desa, depan per samping rumusnya ya. Sekali lagi, tan itu rumusnya desa. Tan desa, depan per samping. Berarti depannya itu adalah 9, sampingnya adalah 40. Maka untuk sisi miringnya itu juga sama menggunakan Pitagoras juga gitu ya. Berarti miringnya, miring dari beta gitu ya. Sama dengan akar 9 kuadrat tambah 40 kuadrat. Berarti hasilnya nanti 81 tambah 1600. Ini kalau dihitung akarnya dia nanti nilainya 41 ya. Karena 41 itu kalau dikuadratkan dia jadi 1681 gitu. Ya, itu untuk cara mencari miring dari beta. Tinggal masuk ke rumusnya saja. Pertanyaan soalnya yaitu sin alfa cos beta min cos alfa sin beta. Kalau sin alfa kan berarti depan per miring. Sin alfa depannya 7 berarti 7 per miringnya 25. Nah, karena kuadran 2 diperhatikan kembali tandanya ya. Alfa kuadran 2 nilai sin itu positif. Lalu habisin alfa cos beta. Cos beta di kuadran ketiga itu negatif. Ya, sekali lagi cos beta di kuadran 3 negatif berarti negatif 40 per 41 gitu ya. Dikurang cos alfa. Cos alfanya yaitu minus 24 per 25. Ya, karena kan cos alfa di kuadran 2 negatif ya kalau cos. Dikali sin beta. Sin beta di kuadran 3 juga negatif ya. Nah, hati-hati ya. Kuadran 3 soalnya betanya sin beta berarti cos alfa sin betanya 9 per 41.
Ya, seperti itu ya. Nanti tinggal dihitung 7 kali min 40 minus 280. Lalu 25 kita kalikan dengan 41 itu 1025 dikurang. Nah, ini min kali min plus ya. Ada min berarti plus. Tapi plus ketemu min lagi berarti min juga gitu ya. Tetap ya. Nah, 24 dikali 9 itu 216 per 1025 sama ya penyebutnya dengan yang tadi sebelumnya. Nah, tinggal dikurangi min 280 dikurang 216. Itu hasilnya minus 496 dibagi 1025. Itulah jawaban nomor 1. Seperti itu ya semuanya kelas 11, 1 dan 5. Terus nomor 2 selanjutnya kita lihat diketahui kita punya kotangan alfa yang nilainya min 2K10 per 3 dengan alfanya di kuadran ketiga. Sorry, kuadran 4 ya ini ya. Ini kuadran 4 ya nomor 2. Karena kan dia mulai dari 270 ke atas ya. Nah, betul ya kalau kotangan itu temennya tangan jadi di kuadran 4 negatif. Nah, tanpa memperhatikan negatif kita sambil gambar segitiganya dulu gitu ya. Nah, ini sengaja diberikan angka yang ada akarnya jadi nggak istimewa bentuknya ya. Terutama sisinya yang bernilai akar, dimana kalau kotangan itu rumusnya adalah samping dibagi depan alfa. Samping dibagi depan alfa. Nah, oke. Sampingnya alfa 2 akar 10 ya. Depannya 3. Nah, tinggal itu miringnya gitu ya. Berarti miring alfanya di nomor 2 ini itu adalah akar dari 3 kuadrat ditambah 2 akar 10 kuadrat. Kita di sini tidak melihat tanda ya. Untuk menghitung miringnya ya, nggak perlu. Tanda itu hanya untuk kuadrat saja. 9 ditambah 2 akar 10 itu kan dikuadratkan jadi 40 ya. Karena 2 kali 2, 4. Akar 10 kali akar 10, 10. 10 kali 4, 4. Tambah 40 tambah 40 tambah 9, 49. Akar 49 adalah 7. Berarti miringnya 7 gitu ya. Nah, tinggal mencari pertanyaan soalnya adalah akar 10 cos A ditambah 4 sin alfa. Berarti nanti hasilnya sama dengan akar 10. Diperhatikan kembali tandanya cos di kuadran keempat. Tandanya adalah positif. Berarti cos alfa adalah 2 akar 10 atau samping bermiringnya yaitu 7 ditambah 4 kali sin alfa. Sin alfa di kuadran keempat negatif. Berarti nanti minus 3 dibagi 7. Karena sin ya. Sin itu depan per miring. Ya, demi, sin demi. Kalau kos sami, tan desa. Gitu. Ya, ini akar 10 kali akar 10 kan 10 ya. 10 kali 2, 20 per 7 berarti. Terus ditambah min 12 ya, 3 kali 4. Min 12 per 7. Ini minus sekali lagi. Kenapa? Karena di kuadran keempat nilai sin itu negatif. Nah, 20 kurang 12 itu 8 per 7 jawabannya. Ya, seperti itu nomor 2 semuanya. Lanjut nomor 3. Nomor 3 ini kita dalam variabel. Diketahui cos X adalah P dibagi akar P kuadrat tambah 2 negatif karena kuadran 3 di sini katanya ya. Kita lagi-lagi kembali membuat segitiga tanpa melihat tanda gitu ya. Kita buat saja segitiga biasa seperti ini di mana sudutnya X gitu ya. Di mana cos itu samping per miring rumusnya berarti P dibagi akar P kuadrat tambah 2. Berarti tugas kita di sini mencari sisi tegak yang belum ada atau depan dari X. Dengan Pitagoras kembali ya, sama ya. Jadi untuk tanda tanya ini kita cari dengan Pitagoras yang rumusnya adalah akar miring kuadrat. Jadi di sini akar P kuadrat tambah 2 kuadrat. Sorry maksudnya sisi miringnya gitu ya, dikuadratkan maksudnya. Dikurang sama sisi yang ada di samping X. Ya ini rumus Pitagoras ya. Nah, kalau akar dikuadratkan jadi hilang akarnya ya. Berarti P kuadrat tambah 2, terus minus P kuadrat. Ini P kuadrat, min P kuadrat habis, berarti tinggal 2 aja. Berarti akar 2 untuk yang ada di sisi depan X gitu ya, akar 2. Nah, karena pertanyaannya adalah 6 akar 2 tan X, berarti 6 akar 2. Nah, tangan, ini kuadran 3. Tangan itu kalau di kuadran 3 tandanya positif.
Berarti rumuskan kan desa ya, depan plus samping ya. Desa di mana 6 akar 2 depannya itu tadi akar 2 sampingnya itu P gitu ya. Nah, ini kan akar 2 kali akar 2 2 kali 6 12 berarti jawabannya 12 per P. Seperti itu nomor 3. Untuk nomor 4 selanjutnya di sini ada ubahlah ke dalam bentuk daripada sudut atau sebaliknya ke dalam radian sesuai dengan informasi soalnya. Nah, ini 330 derajat diubah ke radian gitu ya. Berarti caranya untuk yang A dulu gitu ya. Untuk yang A berarti 330 derajat kita bagi dengan 180 derajat nanti dikali pi. Untuk pi-nya kita diamin saja. Kita ubah pecahannya saja gitu ya. Nolnya coret, 33 dibagi 18 itu bisa kita kecilkan dibagi 3. Itu jadinya 11 per 6 pi radian. Nah, jadi satuannya adalah kalau di sudut radian, di sini adalah 11 per 6 pi jawabannya. Yang A, yang B juga sama caranya 420 derajat kita bagi dengan 180 derajat pi dengan satuan rad gitu ya. Nah, nolnya coret, 42 dibagi 18 itu bisa kita kecilkan dengan cara dibagi 6 semuanya, maka jadinya 7 per 3 pi dengan satuannya radian. Nah, itu yang nomor A dan B. Sekali lagi, caranya nanti dibagi 180, nanti pecahannya dikecilkan sesuai kelipatannya. Untuk 42 dan 18 sama-sama dibagi 6. Gitu ya, tadi. Sehingga disederhanakan menjadi 73 pi dengan satuan radian atau rad. Nah, untuk yang C sampai E itu sebaliknya gitu ya. Kita ubah dari satuan radian ke derajat. Berarti yang C dulu 11 per 12 pi, ini cara ngubahnya dikali 180 derajat. Di mana 180 derajat kalau dibagi 12 itu hasilnya adalah 15. 15 dikali sama 11 itu hasilnya adalah 165 derajat. Untuk yang D juga sama, 13 per 36 pi itu dikali nantinya 13 per 36-nya dengan 180 derajat dikonversi gitu ya. Nah, 180 dibagi 36 itu adalah 5. Dikali 13 itu adalah 65 derajat. Satu lagi yang E, yaitu 6 per 25 pi. Kita ubah ke dalam 100 ke dalam derajat, berarti 6 per 25 dikali 180 derajat. Nah, 180 dibagi 25 itu 7,2 ya. Jadi ini desimal, 180 bagi 25 itu 7,2 derajat dikali 6 itu jadinya 43,2 derajat. Ya, seperti itu semua untuk nomor 4 dari A sampai E. Jadi kalian tinggal konversi aja tergantung permintaan soalnya. Kalau disuruh ubah ke radian-radian atau disuruh ubah derajat, kalian ubahlah ke dalam derajat. Seperti itu nomor 4. Ya, untuk selanjutnya kita ke nomor 5. Ini bisa dilakukan relasi dengan memilih salah satu. Boleh relasi berubah, boleh tidak. Untuk kuadran 2, 3, atau 4 ya. Nomor 5 ini ya, nomor 5 kita pertama lihat dulu. Kita harus ingat lagi sama sifat yang ada minus alfanya ya. Kalau si min alfa itu sifatnya adalah min sin alfa. Cos min alfa itu sifatnya adalah sama dengan cos alfa. Kalau tan min alfa itu min tan. Nah, yang pertama adalah untuk yang 4 sin min 30. Kalau 4 sin min 30 itu dia sifatnya sama dengan min sin 30. Berarti minus 4 sin 30 derajat. Terus yang kedua adalah 10 cos 120. Nah, kita pakai relasi yang tidak berubah, di mana 120 derajat itu menggunakan relasi 180 min alfa, di mana alfanya supaya hasilnya adalah 120, berarti dikurang 60. Lalu tangan 225 di kuadran 3 kita pakai yang plus ya.
180 tambah berapa supaya 225 yaitu 45 derajat per yang bawahnya 8 sin 270 kita pakai yang relasi tidak berubah berarti 180 tambah alfa supaya 270 berarti 90 derajat ya. Dan satu lagi 2 sekan. Nah, ini kan sekan itu kan adalah kebalikan cos. Nah, kalau cos min alfa saja cos alfa ya, kalau cos min alfa saja dia sifatnya adalah cos alfa, berarti sekan pun sama juga. Berarti kalau sekan min alfa dia jadinya sekan alfa juga ya, gitu. Nah, berarti kalau ini 2 sekan kuadrat 135 derajat gitu. Nah, itu ya. Selanjutnya ini kita bisa masukkan nilainya ya min 4 kali sin 30 itu setengah. Terus kalau cos, nah ini kan jadi min cos 60 ya karena kuadran 2. Jadi min cos 60 derajat. Karena kuadran 2 minus cos itu minus min 3 tangen di kuadran 3 positif berarti min 3 tan 45. Kita sekali lagi di sini menggunakan relasi yang tidak berubah. Per yang bawah 8. Nah, sin di kuadran 3 itu tandanya negatif. Berarti 8 dikali min sin 90 derajat. Nah, kalau ini cos 35 saya kan terus dipadatkan ya. Itu artinya sama dengan 2 kali sekan gitu ya. Sekan pakai relasinya yang tidak berubah. Berarti 180 dikurang 45 ya. Nah, terus habis itu padatkan di akhir nanti gitu ya. Jangan lupa. Oke, min 4 kali setengah itu min 2. Nah, ini jadinya min cos 60 itu kan min setengah ya. Berarti ditambah 10 kali min setengah. Dikurang 3 kali tan 45 itu adalah 1. 8 kali min sin 90 itu min 1. Ditambah 2 sekan. Nah, sekan di kuadran kedua. Itu negatif ya. Itu. Nah, sekarang tadi udah kita pakai sifat yang tadi yang cos min alpha itu cos alpha, kita langsung fokus ke cos 35-nya. Cos 35 itu kan kuadran 2, tetap maknanya di sini kuadran 2 nilai sekannya itu negatif atau cosnya ya, karena kan sekan itu kan temennya cos. Berarti 2 kali min sekan 45 gitu ya. Min sekan 45 nanti baru minnya dikuadratkan nanti ujung-ujungnya tetap positif ya karena min kali min gitu ya. Jadi setelah itu dikuadratkan di akhir. Nah, ini min 2 tambah min 5 ya, karena 10 lagi 2 itu kan 5 ya. Berarti min 5 ada minnya soalnya. Min 2, min 5, min 3 per min 8 ditambah. Nah, kalau sekan itu kan kebalikan cos. Kalau cos 45 itu kan nilainya setengah akar 2 atau 1 per akar 2. Nah, kalau dibalik berarti sekan 45 itu nilainya adalah akar 2 per 1 atau akar 2. Berarti di sini 2 dikali akar 2-nya nanti dikuadratkan gitu. Nah, ini tinggal dihitung. Min 2 kurang 5, min 7 kurang 3 lagi, min 10 ya. Yang bawahnya min 8 ditambah akar 2 kuadrat itu 2. Gitu ya. Karena min kali min kan plus ya nanti ya. Min kali min plus berarti akar 2 kali akar 2, 2. 2 kali 2, 4. Min 10 dibagi min 8 tambah 4 itu hasilnya adalah sama dengan min 10 per min 4. Minnya habis berarti dikecilin bagi 2. Jawabannya adalah 5 per 2 untuk nomor 5. Seperti itu. Ya, nomor 5 semuanya seperti itu jawabannya. 5 per 2. Untuk selanjutnya nomor nomor 6 ya. Nomor 6 ini dia, nah ini kita ubah dulu pi per 3-nya ya, jadi ke derajat. Berarti 4 akar 3 sin pi per 3 berarti sin 60 derajat ya, karena 180 ya pi itu. Terus dikurang 2 cotangen kuadrat 11 per 6 pi.
Itu nilainya nanti 330 derajat ya, karena kan 180 dibagi 6 itu 30 kali 11. Jadi 30. Per 6 cos min 90 derajat ditambah 2 CSC atau kosekan kuadrat dengan sudutnya di sini min 135 derajat karena kan 180 lagi 445 45 dikali 3 itu 135. Nah, selanjutnya sin 60 itu nilainya setengah akar 3 ya. Sin 60 setengah akar 3 min 2 kotangen. Kotangen itu tulisan ya. 330 dikuadrat 4 berarti negatif ya. Berarti ini sama aja dengan min 2 dalam kurung kot pakai relasi yang tidak berubah berarti 360 min 30 derajat. Lalu kuadrat setelahnya gitu ya. Setelah dicari nanti kotangan 30 berapa gitu ya. Dikuadrat 4 negatif nantinya. Lalu ini yang ini cos min alfa berarti cos alfa ya sifatnya berarti 6 cos 90 ya. Yang sebelahnya, nah ini sifat lagi ya. Kalau kosekan itu kan berarti temennya sin, berarti sifatnya min sin ya. Kalau sin min alfa gitu ya. Sin min alfa itu sifatnya sama dengan min sin alfa. Berarti kalau ini kosekan juga sama, berarti 2 dikali dalam kurung min sin 135 derajat kuadrat gitu ya. Min sin 135 derajat terus dikuadratkan setelahnya gitu ya. Sifat dari kosekan min 135 derajat. Ya, kita hitung lagi. Ini angka 3 kali angka 3, 3, 4 bagi 2, 2, 2 kali 3, 6 ya. Gitu. Terus 6 dikurang ya, dikurangi 2 kali kotangen ya, kuadrat 4 negatif. Berarti min kotangen 30 derajat kuadrat gitu ya. Per cos 90 itu 0 ya. Berarti 6 kali 0 tambah 2 kali ini min kali min plus ya. Min kali min plus kuadratnya ya. Tadi si minnya berarti tinggal sin 135 derajatnya gitu ya. Terus 6 dikurang 2 dikali nah cos 30. Cos itu kan kebalikan dari tan. Kita tahu tan 30 itu nilainya adalah 1/3 akar 3 atau 1/akar 3. Nah, kalau dibalik berarti kan jadi kotangan ya. Kalau dibalik kotangan 30 berarti akar 3/1 atau akar 3. Berarti ini nanti min akar 3 kuadrat per 0 ditambah 2 sin 135. Sin 135 itu temennya adalah sin 45 ya. Pakai relasi juga sama gitu ya. 180 min alfa kuadrat 2 positif. Nah, ini dihitung yang atas 6 min akar 3 pangkat 2 itu kan 3 ya. 3 kali 2 6, 6 kurang 6 dibagi 0 tambah 2 kali sin 45 setengah akar 2. 2-nya habis. Nah, ini 6 kurang 6 0 kan? Berarti 0 jawabannya ya. Karena 0 dibagi suatu hal selain 0 maka hasilnya 0. Ya, itu nomor 6 semuanya ya. Seperti itu jawabannya. Lalu nomor 7 juga sama caranya gitu ya. Jadi di sini nomor 7 itu kita punya cos min 300 awalnya ya. Berarti di sini 6 sifat cos min alfa sekali lagi ya. Cos min alfa itu sifatnya adalah sama dengan cos alfa. Berarti di sini 6 cos 300. Yang sebelahnya itu min 3 tan 60 sifatnya ya dari tan min alfa dibagi min 3 cos 180 ya. Pakai relasi tidak berubah berarti 180 min alfa, alfanya 0 ya. Berarti dikurang 2 kali cos 45, cos 45 itu setengah K2 ya. Nah, cos 300, cos kuadrat 4 itu tandanya positif nanti ya. Terus relasinya kita pakai yang nggak berubah, yaitu 360 min alfa, di mana alfanya berarti 60 derajat. Ya, cos 300 sama dengan cos 60 ya. Min 3 tan 60, tangan 60 itu akar 3 ya. Per
Min 3 kali cos 180 derajat. Cos 180 itu kan min 1 ya. Cos 180 itu min 1 nilainya, atau min cos 0 gitu ya. Kita tulis aja dulu min cos 0 gitu ya, biar nggak bingung nanti relasinya. Min cos 0, ini min 2-nya habis, min angka 2 gitu ya. Nah, ini kan cos 360 ke 60 relasinya kan cos alfa ya, karena pada 4 cos positif, berarti cos 60. Cos 60 itu nilainya setengah gitu ya. Cos 60 setengah, berarti 6 kali setengah, min 3 akar 3, dibagi, ini min 3 kali min 1 plus 3, karena cos 01, min akar 2. Berarti di sini hasilnya nanti 6 bagi 2 itu 3 gitu ya. Berarti 3 min 3 akar 3 per 3 min akar 2. Karena bentuknya pecah akar di penyebut, kita kali sekawan dengan 3 tambah akar 2 per lawannya ya. Plus gitu ya, kali sekawan. Nah, nanti ini bentuknya jadi kali pelangi atas ya. 3 min akar 3 dikali 3 tambah akar 2 dibagi 3 kuadrat min 2 rumusnya ya. Oke, biar yang penyebutnya jadi hilang akarnya. 3 pangkat 2, 9 kurang 2, 7. Ini kali pelangi ya. Depan-depan, depan belakang gitu ya. Kali pelangi, belakang depan, belakang belakang. Kalau kita kali pelangi, 3 kali 3, 9. Ditambah 3 akar 2. Lalu min 3 kali 3, 9. Berarti min 9 akar 3. Lalu min 3 akar 3 dikali akar 2 itu minus 3 akar 6 per 7. Ya, itu jawabannya. Karena nggak bisa dikecilin lagi ya. Bentuk ini nggak bisa dikecilkan lagi. Jadi inilah jawabannya semua ya. Ya, seperti itu untuk pengerjaan nomor 7 setelah kita rasionalkan atau kita kali sekawan. Nah, untuk nomor 8 selanjutnya kita masuk ke identitas trigonometri. Pembuktian, buktikan kalau 12 sin X per sekan X1 tambah dan seterusnya itu adalah 6 tan X. Kita tahu untuk sekan, sekan itu kan adalah kebalikan dari cos. Nah, gitu ya. Sekan X itu kebalikan cos gitu ya. Berarti di sini bisa kita tulis 12 sin X ya dibagi sama 1/cos X gitu. Nah, terus selanjutnya di dalam kurung ini kita punya 1 min sin kuadrat X. Ini bisa tukeran ya posisinya ya. Bisa tukeran. Jadi min sin pangkat 2X geser ke sini, cosnya di belakang. Boleh ya, kita komutatifkan. Kenapa? Supaya kita ketemu sifat ini. 1 min sin kuadrat, sifatnya adalah cos kuadrat X gitu ya. Berarti 12 sin X. Nah, ini 1 per lagi. Cosnya bisa naik ke atas ya. Berarti 12 sin X cos X dibagi. Nah, kalau 1 min sin kuadrat itu sifatnya adalah cos kuadrat X ya. Berarti cos kuadrat X ditambah lagi sama cos kuadrat X. Ini modelnya kayak X tambah X itu 2X ya. Nah, ini 1 ya, depannya 1 ya. Koefisiennya ini nggak ditulis satunya cuman ya. 1 tambah 1 kan 2. Berarti 2 cos kuadrat X 12 sin X cos X. Nah, ini cosnya habis 1 ya, bisa dikecilin. Terus 12 bagi 2, 6. Berarti tinggal sisanya 6 sin per cos. Kita tahu sin per cos itu adalah tan. Berarti betul terbukti hasilnya nanti adalah 6 tan X. Itulah identitas trigonometri terbukti di nomor 8. Oke, selanjutnya untuk nomor 9. Ya, untuk nomor 9 ini kita bisa memfaktorkan ya. Untuk persamaan pembilangnya kita tahu kita punya sifat dulu di kelas 10 atau di SMP namanya A kuadrat min B kuadrat itu difaktorkan jadi A min B dikali A tambah B. Berarti kalau ini kosekan alfa min kotangen alfa gitu ya difaktorkan dikali kosekan alfa ditambah kotangen alfa dibagi sama kosekan alfa tambah kotangen alfa yang sama adalah kosekan alfa tambah kotangen alfa kita coret. Berarti sisanya adalah kosekan alfa min kotangen alfa. Nah, ini pecahin lagi. Kita tahu kalau kosekan itu sepersin. Ini sorry ya, ini bukan X ya, ini alfa. Ini ada typo ya. Mestinya alfa bukan X ya.
Nah, ini kosekan alfa itu 1 per sin alfa. Kalau tangen alfa itu adalah cos per sin, ya sifatnya. Kebalikan tan ya. Kalau tan kan sin per cos, kalau ini cos per sin. Nah, sama-sama sin berarti kita bisa samain penyebut. Langsung aja kita kurangi atasnya karena udah sama-sama sin penyebutnya gitu ya. Nanti hasilnya adalah 1 min cos alfa per sin alfa. Terbukti nomor 9 juga sifatnya benar. Gitu ya. Nah, satu lagi yang nomor 10 itu juga sama nanti buktikan gitu ya. Nah, ini disamakan penyebut ya. Disamakan penyebut kita punya 1 tambah sekan theta KPK-nya ya langsung aja. Penyebutnya kita ada 1 sekan dan ada tan theta juga gitu ya penyebutnya. Jadi kita samakan penyebut. Caranya seperti kalian mengerjakan pecahan. Jadi dibagi dulu sama bawahnya baru dikali sama atasnya. Atau kali silang juga boleh gitu ya. Kali silang berarti kan tan kali tan kan tan kuadrat theta ya. Nah, tan kuadrat theta min. Nah, ini kali silang juga berarti sekan theta min 1 kali 1 tambah sekan theta gitu ya. Nah, yang ini kali pelangi dulu nih berarti yang atas ya. Berarti tangen kuadrat theta min dalam kurung ini sekan theta gitu ya. Biasa aja kali pelangi gitu ya. Terus di habis depan-depan, depan belakang berarti tambah sekan kuadrat theta min 1 min sekan theta per 1 tambah sekan theta dikali tangen theta. Nah, ini coret ya habis sekan min sekan 0. Nah, ini minnya ke dalam sisanya ya. Berarti jadinya nanti tangen kuadrat theta min sekan kuadrat theta min ketemu min plus berarti plus 1 per 1 tambah sekan theta kali tangen theta gitu. Nah, selanjutnya kita tahu di sini ada sifat ya, di mana kalau tangan kuadrat dikurang sekan kuadrat itu sifatnya adalah min 1 ya. Semua berawal dari sifat ini awalnya ya. Berawal dari sifat ketika tangan kuadrat theta gitu ya. Tangan kuadrat theta ditambah 1 itu hasilnya adalah sekan kuadrat theta. Nah, awal dari situ ya semua ya. Jadi pas pindah ruas nanti sifatnya gitu ya. Tangan kuadrat min sekan kuadrat theta ya, itu hasilnya min 1 gitu ya. Karena satunya juga pindah ruas ke kanan jadi minus gitu ya. Berarti di sini kita ganti di min 1 ya. Yang ini ya sifatnya ketemu. Ini sifat ya min 1 tambah 1 dibagi bawahnya. Yaitu 1 tambah sekan theta dikali tan theta. Nah, min 1 tambah 1 kan 0 gitu ya. Berarti 0 dibagi sesuatu nilai gitu ya. Itu hasilnya juga 0 nantinya gitu ya. Nah, berarti kalau gitu untuk nomor 10 benar ya. Terbukti kalau hasil akhirnya adalah sama dengan 0. Ya, itulah nomor 10. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Semuanya selamat sore dan sukses selalu.